Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah dari PJJ Akuntansi Unsia semester 1 dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester ekonomi mikro. Berikut presentasi hasil dari diskusi kelompok pemilihan materi permintaan dan penawaran. Baik, yang pertama pada pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Jadi secara sederhananya, semakin murah harga barang, biasanya semakin banyak orang yang ingin membeli barang tersebut. Kemudian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Jadi semakin tinggi harga, biasanya produsen akan semakin tertarik untuk menjual lebih banyak barang karena keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Selanjutnya pada hukum permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Jadi secara sederhana, semakin murah harga barang, biasanya semakin banyak orang yang ingin membeli barang tersebut. Begitu juga dengan penawaran, itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Jadi semakin tinggi harga, biasanya produsen akan semakin tertarik untuk menjual lebih banyak barang karena keuntungan yang diperoleh lebih besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama pada faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua harga barang lain, pengganti atau pelengkap. Yang ketiga selera konsumen. Yang keempat pendapatan masyarakat. Kelima ekspektasi harga di masa depan. Dan terakhir faktor ekonomi, budaya, kebiasaan dan tren. Adapun pada faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama pada biaya produksi, teknologi, jumlah penjualan, persediaan, ekspektasi harga, hingga faktor alam seperti cuaca dan bencana. Kemudian pada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi pada titik ini tidak terjadi kelebihan permintaan atau excess demand maupun kelebihan penawaran atau excess supply. Sebagai contoh kasus, jika ada pada harga 10.000, jumlah barang yang diminta 100 unit dan jumlah barang yang ditawarkan 100 unit, maka pasar berada dalam kondisi seimbang. Jadi jika harga di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Tapi jika harga di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Kemudian pada contoh kasus pada jurnal permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro oleh Penny dan Asriati, juga dijelaskan penerapan konsep permintaan dan penawaran menggunakan komoditas. Jadi dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketika harga meningkat, jumlah kopi yang dibeli oleh konsumen akan menurun. Hal ini terjadi karena konsumen cenderung mengurangi pembelian atau mencari barang pengganti seperti teh atau minuman lain. Jadi sebaliknya, ketika harga kopi menurun, jumlah kopi yang dibeli oleh konsumen akan meningkat karena harga yang lebih murah membuat konsumen lebih tertarik membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya, hubungan antara harga dan jumlah permintaan kopi bersifat berlawanan arah sesuai dengan hukum permintaan dan yaitu jika harga naik, jumlah yang diminta pun akan turun. Jika harga turun, maka jumlah yang diminta pun akan naik. Jadi dapat dilihat pada tabel kurva di atas bahwa jumlah kopi pada
pada 0,3 adalah 1.500 pada harga kopi di 1.500. Kemudian jumlah kopi di 0,5 pada harga kopi di 10.000. Kemudian jumlah kopi pada 0,7 pada harga kopi 9.500, dan begitupun pada jumlah kopi 0,9, 1,1, 1,3 dan maupun 1,5 di harga kopi 7.500. Dan selain itu, jurnal juga menjelaskan bahwa kurva permintaan dapat mengalami pergeseran yang akan terjadi jika ada faktor lain selain harga. Yang pertama, perubahan selera konsumen, tren konsumen minuman